Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Sofia TV yang dirahmati oleh Allah. Pada video kali ini kita akan menceritakan kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, yang merupakan salah satu kisah yang penuh hikmah dalam Al-Quran. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82. Kisah ini bermula saat Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh kaum Bani Israel tentang manusia yang paling alim di muka bumi. Dijawablah oleh Nabi Musa, "Tidak ada lagi yang paling alim di muka bumi selain aku." Akibat jawaban itu, Nabi Musa ditegur oleh Allah. Tak hanya itu, Allah juga menurunkan wahyu kepadanya. "Sesungguhnya aku memiliki seseorang hamba di pertemuan dua samudra yang lebih alim darimu." Nabi Musa menjadi penasaran. "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Allah menjelaskan, "Bawalah olehmu seekor ikan, lalu simpan dalam keranjang. Di mana ikan itu menghilang, di sanalah hamba itu berada." Hamba yang dimaksud tak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa mengambil seekor ikan lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu dirinya berangkat ditemani seorang pemuda muridnya yang bernama Yusha ibnu Nun. Tibalah keduanya di sebuah batu besar, tetapi bermaksud untuk merebahkan kepala sejenak, keduanya justru tertidur. Sementara ikan yang ada dalam keranjang mulai meronta hingga akhirnya keluar dan terjatuh ke lautan. Kejadian ini pun diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Lalu ikan itu melompat dan mengambil jalannya ke laut. Ketika Nabi Musa terbangun, kawannya lupa mengabarkan kepadanya tentang keberadaan ikan. Keduanya justru melanjutkan perjalanannya selama sehari semalam. Keesokan harinya, Musa baru berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Semula memang Nabi Musa seperti yang tidak mendapati rasa letih, hingga tibalah di tempat yang diperintahkan Allah dan bertanya demikian. Muridnya lantas menjawab, "Tahukah engkau tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu, dan tidak ada yang melupakanku kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh." Benar sekali, ikan itu mengambil jalannya di laut sehingga Musa dan muridnya pun terheran-heran. Musa kembali berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Akhirnya keduanya pun kembali mengikuti jejak mereka semula. Keduanya menyusuri jejak mereka semula hingga sampai lagi di batu besar. Tiba-tiba ada seorang pria yang berselimutkan sebuah ikan. Musa pun mengucap salam dan dijawab oleh pria berselimut yang belakangan dikenali sebagai Khidir itu. Musa lalu memperkenalkan diri, "Aku adalah Musa." Ditanya oleh Khidir, "Apakah Musa kaum Bani Israel?" Musa menjawab, "Benar, aku menemuimu agar engkau mengajariku sebuah ilmu." Kemudian Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Khidir, namun keinginannya itu diragukan oleh hamba soleh itu. "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa, sebab aku memiliki sebuah ilmu Allah yang telah diajarkan kepadaku, namun tidak engkau ketahui." Musa bersumpah, "Engkau akan mendapati aku sabar, insya Allah, dan aku tidak akan mendurhakaimu dalam suatu perkara apapun." Khidir pun menyetujui permintaan Musa dengan syarat, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu bertanya tentang sesuatu apapun sebelum aku sendiri menerangkannya kepadamu." Maka kisah Nabi Musa dan Khidir pun dimulai. Hanya saja Nabi Khidir meminta agar Nabi Musa tidak menanyakan apapun sampai Nabi Khidir sendiri yang menjelaskannya. Keduanya pun melakukan perjalanan dengan menaiki sebuah perahu. Namun di tengah perjalanan Nabi Khidir melubangi perahu itu. Melihat hal itu, Nabi Musa bertanya alasan melubangi perahu, sebab hal itu bisa membuat penumpang di atasnya tenggelam. Nabi Khidir pun mengingatkannya bahwa Nabi Musa tidak akan tahan bersamanya. Khidir berkata, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku?" Musa pun meminta maaf, "Janganlah engkau menghukumku karena yang telah kulupakan itu, dan janganlah engkau menyusahkan aku dengan urusanku." Khidir pun menerima permintaan maaf Musa dan melanjutkan perjalanan.
Cerita Nabi Khidir selanjutnya saat ia bertemu dengan seorang anak muda dan membunuhnya. Nabi Musa pun bertanya-tanya penuh misteri alasan perbuatan mungkar itu. Nabi Khidir pun lagi-lagi mengingatkan Nabi Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar ketika tengah bersamanya. Khidir berkata, "Bukankah telah kukatakan kepadamu sesungguhnya kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku?" Musa pun meminta maaf lagi. "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah peristiwa ini, maka janganlah engkau sekutukan aku. Sesungguhnya telah sampai kepadamu dari sisiku suatu alasan yang baik." Khidir pun menerima permintaan maaf Musa dan melanjutkan perjalanan. Mereka pun berjalan bersama kembali hingga di sebuah kota. Sampainya mereka berdua meminta untuk dijamu oleh penduduk. Tetapi para penduduk tidak mau menjamu mereka. Nabi Khidir pun melihat terdapat dinding rumah yang hampir roboh dan membenarkannya. Melihat hal itu, Nabi Musa pun mengatakan bahwa Nabi Khidir bisa meminta imbalan sebagai gantinya. Mendengar itu, Nabi Khidir pun memutuskan untuk berpisah dengan Nabi Musa. Nabi Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan dari perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sanggup sabar menanggungnya itu." Kemudian Nabi Khidir menjelaskan alasan dibalik tindakannya yang tampak aneh itu. Tentang perahu yang dilubangi, Nabi Khidir berkata, "Adapun perahu itu, maka perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Lalu aku hendak merusakkannya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu yang baik." Tentang anak muda yang dibunuh, Nabi Khidir berkata, "Adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang yang beriman, sedang kami khawatir bahwa ia akan menyesatkan keduanya dengan durhaka dan kekufuran. Maka kami menghendaki supaya Tuhan mengganti bagi keduanya anak yang lebih baik dari dia dalam kesucian dan lebih dekat dalam kasih sayang." Tentang dinding yang diperbaiki, Nabi Khidir berkata, "Adapun dinding itu, maka dinding itu adalah milik dua orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi keduanya dari ayahnya yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya keduanya sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan aku tidak mengerjakannya dengan kemauanku sendiri. Itulah tujuan dari perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sanggup sabar menanggungnya itu." Demikianlah kisah Nabi Musa bertemu Nabi Khidir yang mengajarkan kita tentang hikmah di balik setiap kejadian yang terjadi dalam hidup ini. Kita tidak selalu mengetahui apa yang terbaik bagi kita, tetapi Allah selalu mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Kita harus bersabar dan berserah diri kepada Allah serta mempercayai kebijaksanaan dan rahmat-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita, dan nantikan kisah menarik lainnya hanya di Sofia TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.